Oke, Smedon. Pada video kali ini saya mendapatkan kiriman kisah hal mistis dari subscriber saya, yaitu namanya Rido ya. Dia mengirimkan saya kisah ketika dia mendaki ke Gunung Rinjani ya. Dalam ceritanya itu dia mengatakan ada banyak sekali hal-hal horor yang dia dapatkan ketika mendaki di Gunung Rinjani. Dia sudah tahu itu sehingga sebelum dia berangkat mendaki dia pergi dulu meminta izin kepada orang tuanya. Bu, saya mau pergi mendaki ke Gunung Rinjani, dan tidak diizinkan oleh ibunya mendaki ke Gunung Rinjani. Dan satu dua kali dia meminta izin kepada ibunya, setelah itu dia diizinkan. Dia membawa sejenis azimat yang katanya itu dia dapatkan dari gurunya yang sangat luar biasa katanya. Nah, langsung saja ke kisahnya. Ketika dia berada di pos 1 pada saat itu, dia sudah mulai merasakan hal-hal aneh dan merasakan kejanggalan di pos 1 itu. Dan dia lanjut berjalan bersama teman-temannya. Oh iya ya, Mas Rido ini dia mendaki sebanyak 6 orang, yang dimana namanya itu Rido, Maliki, Awin, Rozi, dan Pah namanya ya. Dan ketika dia berjalan ke pos 2, dan setelah sampai di pos 2, di sanalah dia melihat bayangan-bayangan aneh di sampingnya yang seperti mengikutinya dari belakang. Dan ketika perjalanan ke pos 3 katanya, dia diikuti oleh bayangan-bayangan itu. Kebetulan Mas Rido ini berada di paling belakang, sehingga dia itu tahu situasi yang berada di depannya dan tahu situasi yang berada di belakangnya. Sehingga Mas Rido inilah bisa dikatakan dia adalah sasaran dari makhluk bayangan-bayangan ini. Karena seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, dia itu membawa azimat dari gurunya. Yang mungkin bau-bau dari azimat itu dicium oleh makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Dan setelah berada di pos 3, dia berhenti sejenak untuk makan. Dan dia pergi untuk membuang air kecil di sana. Dan di sana lagi dia mendengar suara-suara aneh di sana, di semak-semak katanya. Dia mendengar suara-suara aneh dan dia langsung mengeceknya. Dia mendengar seperti suara orang yang sedang menangis di semak-semak itu. Akan tetapi ketika dia mengeceknya langsung ke semak-semak itu, dia tidak temukan apa-apa di sana, teman-teman. Sungguh aneh sekali. Dan setelah itu dia sampai pada esokan harinya, dia sampai di puncak Gunung Rinjani. Sebelum dia sampai ke puncak, dia camp dulu di bawah Gunung Rinjani, di bawah letter E itu. Katanya di sana dia mendirikan tenda bersama teman-temannya. Nah, disinilah hal-hal horor itu lebih ganas mengintai Mas Rido ini. Ketika pada malam hari Mas Rido ini tidur di dalam tendanya, dan di sekelilingnya itu katanya di sana cuman 3 orang ya. Dia dan ada 2 tenda dari pengunjung-pengunjung lain katanya Mas Rido ini. Dan di sana Mas Rido ini mendengar suara orang yang sedang berdoa, suara orang yang sedang mengaji, suara orang yang kalau bahasa Lombok itu hizib namanya. Suara orang sedang membaca hizib di atas puncak Gunung Rinjani. Bayangkan, siapa yang berhizib di atas puncak Gunung Rinjani? Dan tidak terdengar satu orang katanya. Suaranya itu terdengar banyak, bisa dikatakan berjamaah. Dia sedang membaca hizib, membaca doa berjamaah katanya. Dia mendengarnya sendiri. Dia tanya sama si Maliki ini, kamu dengar gak suara hiziban? Kata Maliki ini tidak mendengar suara orang sedang berdoa itu. Dia hanya sendiri mendengar suara orang berhiziban itu. Dan setelah itu tidak sampai di sana, dia tidur. Tapi masih mendengar suara orang berdoa ini. Saking penasarannya dia keluar sendirian dari tenda. Akan tetapi ketika dia keluar dari tendanya, suara itu seakan hilang katanya. Suara itu tiba-tiba hilang ketika dia keluar dari tendanya. Dan setelah itu dia masuk ke dalam tendanya, dan teman-temannya juga masuk dalam tendanya. Di sana tiba-tiba anehnya tenda orang di sebelahnya tiba-tiba terbakar. Padahal di sana tidak ada api. Ya, tidak ada api katanya. Api unggunnya sudah mati dan jauh dari tenda. Dan tiba-tiba tenda di sebelahnya terbakar. Dan ditanya oleh Mas Rido ini, kok bisa terbakar? Katanya tiba-tiba terbakar dari belakang katanya.
Dia tidak sedang memasak mie, dia tidak sedang memasak atau menghidupkan api, dia tidak sedang itu. Akan tetapi tendanya tiba-tiba terbakar. Dari sanalah hal-hal kejanggalan itu, dia sadar dari sana bahwa yang mengikutinya dari awal itu adalah makhluk gaib yang tidak bersahabat dengan dia. Dan anehnya lagi, kok bisa? Saya tanya, kok bisa hanya kamu yang mendengarnya? Katanya mungkin karena saya membawa azimat dari guru saya, katanya Mas Rido ini. Dan setelah itu, setelah paginya heboh, menceritakan kepada pengunjung-pengunjung lain. Ditanya sama pengunjung-pengunjung lain yang baru datang dan baru turun, apakah kamu mendengar suara orang ini di bawah, di atas? Katanya dia tidak mendengar, pengunjung-pengunjung lain itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita pergi mendaki ke suatu tempat atau ke gunung-gunung yang lain, hati kita harus bersih dan niat kita juga harus benar ya teman-teman. Karena bisa jadi dengan hati yang kotor, nanti makhluk-makhluk yang di sana itu bisa mengganggu kita ya teman-teman. Banyak sekali kejadian-kejadian mistis di gunung ini, salah satunya dari Mas Rido ini ya. Nanti kita lanjutkan di part 2-nya. Jangan lupa subscribe.